Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Allah yang tidak terhingga. Efesus 3 ayat 18-21 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di dalam bagian ini, Paulus memohon kepada Tuhan supaya kita umat Tuhan bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Kasih Kristus adalah kasih yang di luar nalar, di luar pikiran kita. Seperti kayu salib, maka kasih Kristus itu memancar ke atas sampai ke sorga. Ke dalam akan menjangkau orang-orang yang seharusnya binasa masuk ke dalam neraka. Lebar untuk menjangkau seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dalam memulihkan seluruh kehidupan orang yang telah hancur, yang telah jatuh di dalam dosa. Ada juga yang memahaminya bahwa kasih Allah itu selebar-lebarnya, artinya menjangkau semua suku bangsa di seluruh dunia. Sangat panjang, artinya sepanjang masa, sepanjang kita ada sampai selama-lamanya. Kasih Allah luar biasa. Bahkan Allah telah mengasihi kita sebelum kita bertobat. Sebelum kita datang kepada Dia. Itulah kasih yang sangat panjang. Kasih Allah adalah kasih yang sangat tinggi. Sehingga kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga sampai selamanya. Dan betapa dalam, bahkan di lembah bayang maut yang paling dalam, kasih Allah ada di sana. Tidak ada kasih yang lebih hebat dari kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih agape, kasih yang selalu memberi, bukan menuntut. Kasih yang walaupun kamu berdosa penuh dengan perkara-perkara yang najis, kekurangan, asal kau percaya, aku akan mengampuni segala dosamu. Saudara, ada seorang penulis bernama Madame Guyon yang pernah berkata, seandainya semua langit adalah kertas, semua batang pohon adalah pena, semua air laut menjadi tinta, aku akan melukiskan kasih Allah kepadaku. Langitnya akan habis, pohonnya akan habis, air lautnya akan habis. Tapi kasih Allah tidak akan pernah habis untuk dituliskan. Itulah kasih Allah yang sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi, sangat dalam yang kita alami di dalam Kristus. Saya dulu berpikir bahwa simbol daripada kasih adalah jantung hati, sarangeo. Tapi saya mengerti sekarang bahwa simbol dari kasih adalah salib. Salib adalah tanda pengorbanan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih bukan hanya perasaan hati, feeling, tetapi kasih adalah bentuk nyata pengorbanan supaya kita orang yang celaka dan binasa bisa diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karenanya Paulus berkata, bersama-sama dengan segala orang kudus, aku berdoa agar kamu dapat memahami betapa luar biasanya kasih Allah itu. Saudara-saudara, Paulus menunjukkan bahwa kasih itu dapat kita lebih rasakan kalau kita tidak menyendiri, tapi bersama-sama orang kudus. Artinya dalam persekutuan dengan saudara seiman, kasih itu akan dipraktekkan satu dengan yang lain. Karena kita bisa saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika Thomas tidak hadir dalam persekutuan umat Tuhan,
Dan waktu Yesus menyatakan diri, semua orang terberkati. Hanya Thomas yang bolos, yang tidak hadir, yang kehilangan berkat ilahi. Tapi kalau kita bersama dalam persekutuan, saudara seiman satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kasih Allah bukan kepahitan, bukan kekecewaan, tapi kasih Allah yang kita akan alami. Kasih itu adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Gimana mungkin Allah rela mengorbankan putra tunggalnya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa yang Tuhan juga tahu banyak orang yang akan menolak. Banyak orang akan berteriak salibkan dia, mencaci maki, menolak Kristus. Tapi inilah kasih Allah yang tidak bisa dimengerti. Bukannya karena kita baik, tetapi karena kasih Allah itu yang merangkul kita di dalam dirinya. Karena itulah Paulus juga berdoa agar kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mengenal Allah lebih dalam. Banyak orang mengenal Allah hanya sebagai pencipta langit dan bumi. Oh, dia Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah itu juga telah datang mendekat menjadi Yesus Kristus. Banyak orang berkata, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Tapi tidak mengalami persekutuan yang akrab dengan Yesus Kristus. Bahkan mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana mereka bisa mengalami seluruh kepenuhan Allah? Allah yang jauh telah menjadi Allah yang mendekat. Itulah Yesus Immanuel. Dan dia sekarang mau tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Makanya kita harus menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami seluruh kepenuhan kealahan. Sehingga kita terus bertumbuh secara rohani sampai kita disempurnakan pada waktu kedatangan Kristus kembali. Saudara, saya percaya ajaran inti kekristenan adalah kasih. God is love. Hukum terbesar, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Dan inilah prinsip salib. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama. Dan apa yang harus kita kejar dalam kehidupan? Tinggal 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Biar Tuhan memberikan kepada kita buah roh. Dan buah roh itu adalah apa? Kasih. Sebab kalau kita memiliki kasih, kita punya sifat seperti Allah. Dan inilah perjuangan kita seumur hidup. Supaya kita belajar menerima orang dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Kita mengampuni bahkan ketika mereka memfitnah kita. Kita punya cinta yang berkobar-kobar kepada Yesus. Dan kita mau jadi berkat bagi sesama. Kasih inilah yang akan abadi. Yang harus kita mintakan kepada Tuhan untuk terus tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita menghasilkan kasih? Bukan dengan mensugesti diri, ayo mengasihi. Tapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, seperti ranting melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah. Saudara tahu buah roh kasih akan muncul dari persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman. Oh, biar kita ditenggelamkan dalam hadirat Allah. Masuk di dalam firman Allah. Itu mengubah kita. Dan pada bagian akhir ada doksologi, ada kata-kata pujian yang disampaikan oleh Paulus. Paulus selalu mengawali dan mengakhiri doanya dengan pujian. Jadi kalau saudara mau doa jangan langsung minta. Tuhan minta berkat, minta ini, minta itu. Tapi pujian terlebih dahulu. Diawali dengan pujian, diakhiri juga dengan pujian. Karena pujian penyembahan itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita memuliakan Tuhan, Bapa di sorga sudah tahu apa yang kita akan minta. Dia sudah siapkan bagi kita. Tapi kalau kita suka memuliakan Dia, oh segala berkat rohani Tuhan berikan kepada kita. Alkitab juga berkata Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Menghadapi segala tantangan kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita pikir ini, kita pikir itu. Kita doa supaya Tuhan mengabulkan segala rencana kita. Tetapi ingat, Tuhan jauh lebih besar dari pikiran kita. Tuhan jauh lebih besar daripada permintaan doa kita. Maka
Dalam doa, fokus kita bukan melihat besarnya masalah, tapi melihat betapa besarnya Tuhan yang mengatasi segala masalah. Sehingga kita bisa memberikan segala pujian, segala kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Allah yang tidak terhingga. Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar ide, rumusan, pemikiran filsafat. Engkau adalah pribadi yang mengasihi. Biarlah aku merasakan kasih-Mu di dalam doa. Merasakan pelukan-Mu di dalam hadirat Tuhan. Your presence is heaven to me. Kehadiran-Mu itu sorga bagiku. Maukah saudara berdoa, minta kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar hati kami terbuka terhadap kasih-Mu. Engkau Allah yang penuh dengan kasih yang melampaui segala akal budi kami. Urapi kami Tuhan, banjiri kami dengan kasih-Mu. Hanyutkan dendam, kepahitan, kebencian. Biarlah kasih itu ada dalam hidup kami. Kami yang suka jengkel, marah-marah, panas hati, cepat emosi. Tuhan tolong. Biar kami bisa berendam di dalam hadirat Allah. Mengalami kasih Allah sepanjang kehidupan. Dan biar kami bisa menyalurkan sepanjang hari ini kasih Allah kepada keluarga kami. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Lingkungan pekerjaan, lingkungan pelayanan. Apapun yang ada di sekitar kami. Biar kami menjadi reflektor daripada kasih Allah kepada dunia ini. Berkat atas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.